Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan ya mengenai materi pertama di mata kuliah perancangan website, yaitu kita akan membahas mengenai teknologi dan desain web. Jadi, sudah banyak kita kenal ya, www atau World Wide Web itu merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama-sama. Web sendiri itu merupakan fasilitas hypertext yang mampu menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lain, ya. Di mana di antara data-data tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya. Itu yang disebut web. Sedangkan website merupakan tempat penyimpanan data dan informasi berdasarkan topik tertentu. Itu disebut website. Sedangkan web design, nah itu merupakan ilmu atau seni dalam membuat suatu tampilan halaman website ya, yang melibatkan beberapa kriteria seperti keindahan dan mekanisme fungsional dari sebuah halaman website. Membuat sebuah halaman website agar terlihat lebih menarik dan dinamis itu diperlukan perpaduan beberapa unsur ya, kaitannya seperti gambar, animasi, teks, dan video. Jadi kombinasi dari unsur tersebut membuat sebuah halaman web itu menjadi lebih menarik dan dinamis. Nah, ini kita akan bahas mengenai front end ya. Front end itu mengacu pada setiap aspek dari proses desain gitu ya, yang hubungannya langsung dengan browser. Jadi kita bisa melihatnya langsung melalui browser, itu front end. Jadi ada beberapa hal yang terkait front end yang berkaitan dengan pembahasan front end, yaitu desain grafis dan pembuatan gambar gitu ya. Desain antarmukanya, ada desain informasi seperti berkaitan dengan pengalamatan pengguna dari situsnya gitu ya. Title dari sebuah halaman web itu juga sama. Yang keempat ada dokumen HTML dan pengembangan style sheet. Jadi front end tidak lepas dari halaman HTML yang dapat kita ubah stylenya gitu ya, menggunakan CSS. Untuk membuat halaman website yang dinamis, kita juga bisa menggunakan JavaScript dan jQuery. Jadi JavaScript ini untuk memberikan event nantinya pada elemen-elemen HTML yang kita buat. jQuery juga memberikan animasi yang lebih baik ya nanti di event-event atribut yang kita buat. Jadi yang harus dikuasai oleh seorang web designer gitu ya, memang memerlukan sebuah cita rasa seni. Jadi sebuah halaman website itu untuk membuat halaman website yang menarik atau cantik gitu ya, itu diperlukan juga jiwa seninya gitu ya. Dilihat juga, jangan asal misalkan membuat tampilan gitu ya, tanpa ada konsepnya mungkin ya, tanpa memberikan pewarnaan maupun tata letak yang baik, itu pasti hasilnya kurang bagus. Berikutnya, penggunaan tools pendukung perancangan web. Jadi, ada beberapa tools seperti mengatur layout web, animasi website gitu ya. Ada juga tool untuk buat desain grafisnya, ada untuk mengolah suara dan mengolah videonya, misalnya. Itu merupakan software-software pendukung. Jadi, yang suka dengan multimedia, misalkan menganimasi dari gambar, video, gitu ya, desain grafis, itu juga bisa dipakai. Itu sangat berguna untuk membuat sebuah layout halaman web, gitu ya, dan sangat dibutuhkan oleh seorang web designer. Yang ketiga yaitu penguasaan teknik membuat interface web, gitu ya. Jadi memiliki wawasan dalam bidang IMK, saya rasa sudah menempuh ya interaksi manusia dan komputer. Kita juga harus pikirkan ya
Jadi komponen-komponen dasar gitu ya untuk interaksi manusia dan komputer atau user dengan sistemnya nanti seperti apa gitu ya. Kita juga harus merancang itu nanti. Nah, kalau prinsip-prinsip web design gitu ya, jadi situs web itu dibuat untuk pengguna. Jadi memang yang harus kita pikirkan itu fokus kepada penggunanya. Nah, kita harus tahu penggunanya itu misalkan apakah anak-anak, apakah orang umum, apa ibu-ibu, atau lansia, itu akan sangat mempengaruhi desain yang kita buat, gitu ya. Nanti ada kaitannya dengan usability-nya, misalkan. Nah, ini kan terkait karakter, latar belakang ini ya, warna, desain, dan sebagainya, ini budaya, pendidikan, dan kepentingan yang berbeda. Ini merupakan karakter-karakter dari pengguna. Kita harus memikirkan itu. Yang berikutnya ada utility dan usability. Utility itu kegunaan, gitu ya, atau fungsionalnya. Jadi desain yang baik itu desain yang fungsionalnya juga bisa berfungsi dengan baik. Jangan sampai membuat desain yang baik, yang bagus sekali, sedemikian rumit, tapi orang tidak bisa menggunakannya, gitu ya. Atau fungsinya itu tidak terlihat dan tidak jelas gitu penggunaannya, itu juga kurang bagus. Ada usability, itu adalah sifat situs web gitu ya yang mendukung kemampuan pengguna dalam memanipulasi situs web. Jadi eh, seperti apa kemudahan gitu ya penggunaan situs web tersebut oleh pengguna itu usability. Ada correctness, jadi tidak ada kesalahan dalam penulisan skrip gitu ya. Terjadinya error, bug dan sebagainya itu harus dicegah. Gambar-gambar yang ditampilkan juga harus sesuai dengan yang diharapkan ya, gitu ya. Jangan sampai ada gambar yang rusak, tidak bisa terbaca, video yang rusak, atau adanya elemen-elemen yang salah, atau ini ya penulisan skrip yang salah. Itu juga harap dipertimbangkan. Nah, tidak ada link yang kosong. Ini juga kaitannya mungkin nanti yang banyak belajar soal SEO itu juga akan berpengaruh secara signifikan ya. Jadi terlalu banyaknya link yang broken gitu ya. Terus navigasi, struktur navigasi halaman website kita itu juga mempengaruhi juga kaitannya dengan SEO. Kalau mau belajar lebih jauh bisa silahkan. Batasan media internet dan web ya. Jadi rancangan situs web itu memang tidak hanya fokus pada satu jenis browser, jadi segala macam browser itu bisa untuk menampilkan atau meload halaman website. Biasanya beda browser juga terkadang ada beberapa fitur yang tidak sama. Misalkan ada di Google Chrome, di Mozilla, mungkin ada yang tidak sama. Apalagi bila mungkin browsernya tidak update gitu ya. Misalkan kita menggunakan HTML5, browsernya tidak update, dia tidak support misalkan. Situs harus memperhatikan aspek GUI. Jadi ini kaitannya dengan simbol, bahasa, warna, icon, dan sebagainya ya. Itu juga harus dipertimbangkan betul. Disesuaikan dengan kontennya juga itu perlu. Nah, ini struktur link dan navigasi yang tadi saya sudah ceritakan gitu ya. Ini dia merupakan struktur untuk membuka dari satu halaman ke halaman lain gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh besar ke SEO nantinya. Perbedaan web statis dan dinamis. Jadi web statis itu di sini ada beberapa hal ya, tidak dimungkinkan terjadinya interaksi. Jadi antara pengunjung dan pemilik web. Jadi dia hanya menampilkan data sudah tidak bisa misalkan memberikan komentar, tidak bisa memberikan feedback, itu web statis. Hanya menggunakan HTML saja atau menambahkan CSS, itu web statis. Nah, sedangkan web dinamis, dia terdapat interaksi ini dengan pengguna, misalnya lewat komentar, misalnya kita seperti forum atau berbelanja online. Berikutnya, kalau tadi hanya menggunakan HTML dan CSS, ini menggunakan pemrograman yang lebih kompleks seperti PHP, ASP, dan JavaScript misalkan. Bisa juga tambahkan dengan jQuery.
Kalau yang web statis dia tidak, datanya hanya ditulis dalam script, tidak disimpan dalam database. Kalau web dinamis disimpan, database-nya bisa berbagai macam, bisa MySQL, bisa Oracle, SQL Server gitu ya, PostgreSQL juga bisa. Sedangkan web statis ini hanya diberikan oleh pemilik web. Nah, ini biasanya konten-konten seperti ini hanya berupa artikel begitu ya, yang sering ya berweb statis ini. Kalau web dinamis itu biasanya memang dia konten-kontennya itu sering berubah gitu ya isi-isinya. Navigasi. Navigasi pada sebuah website itu tertampil pada menu dan link gitu ya. Jadi susunan navigasi dari sebuah halaman website itu juga perlu kita pertimbangkan. Misalkan apakah ada submenu, apakah di dalam submenu itu nanti ada pilihan lagi, atau cukup semuanya ditampilkan dalam tombol di halaman depan, misalkan itu navigasi juga kita perlu perhitungkan. Berikutnya, pengunjung akan semakin mudah menemukan halaman. Jadi, navigasi ini atau menu-menu yang lebih terstruktur, itu biasanya pengguna akan secara intuitif merasa lebih mudah penggunaannya gitu ya. Misalkan tombol, misalkan membuka fitur misalnya terkait akademik, dia ada di menu akademik, lalu ada submenu di dalam akademik misalkan. Nah, itu lebih mudah orang memahami. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam navigasi itu yang pertama sebisa mungkin tidak merubah letak menu setiap saat ya. Jadi misalkan hari ini menunya di sini, minggu depan berganti, lah itu yang berbahaya. Kata-kata dalam menu itu yang juga harus menggunakan kata-kata yang baku ya. Bila bahasa Indonesia juga konsisten bahasa Indonesia, bila bahasa Inggris ya konsisten bahasa Inggris gitu ya. Yang ketiga, membuat struktur singkat gitu ya. Jadi kita buat dulu seperti diagram pohon itu. Yang pertama dia buka apa, menu apa, misalnya lalu bisa ke menu akademik, misalnya kemahasiswaan, keuangan, misalkan lalu ada menu-menu di bawahnya itu dibuatkan bentuk ini ya, apa diagram pohon gitu. Yang keempat, memberikan link ke halaman utama atau link ke halaman depan. Biasanya kita kembali ke dashboard gitu ya, halaman utama atau halaman home gitu ya. Buatlah sitemap yang linknya berada di setiap halaman web. Nah, jadi di setiap halaman itu harusnya ada sitemap. Ya bisa kembali ke halaman tertentu sesuai keinginan pengguna misalkan. Itu lebih baik. Ini contoh navigasi web ya, ada beberapa macam menu, ada menu horizontal, ada menu vertikal gitu ya. Horizontal ya sama, hanya saja dia bentuknya gitu horizontal, menyamping. Kalau vertikal ya dia ke bawah pilihannya. Ada menu drop down, ini saya tadi cerita, misalnya kita klik menu kategori, di dalamnya ada beberapa submenu. Ada ini di dalam menu tadi ada submenu lagi gitu ya. Ini ada submenu lagi. Bisa ada terkait ini teks dan deskripsi. Jadi biasanya bisa juga kita memberikan sedikit deskripsi di halaman menu ya. Kalau memang itu diperlukan. Ada icon. Jadi kita bisa menggunakan icon-icon yang sudah familiar atau icon-icon khusus yang spesifik dengan menu-menu tertentu. Itu juga mempermudah pengguna. Nah, ini hal yang sering ditanyakan gitu ya. Apa perbedaannya UI dan UX gitu ya. UI singkatannya user interface. Kalau UX itu user experience. UI eh, ini ya, is about how the product is laid out. Jadi tatanan atau antarmuka dari halaman website kita gitu ya. Itu yang disebut UI. Sedangkan UX is about how the product feel. Jadi bagaimana rasanya produk tersebut gitu ya. Apakah user friendly kah gitu ya, apakah pemakaian sangat mudah gitu ya, sangat menyenangkan misalkan itu perasaan atau experience-nya gitu ya. Itu yang disebut UX. Kalau UI itu fokus pada bagaimana tampilan tadi. Jadi interface yang kita buat itu apakah menarik dari pewarnaan, dari icon, struktur navigasi tadi, sitemap tadi gitu ya.
Kalau UX ini lebih dalam yang dibahas, bukan hanya warna tadi. Tapi misalkan spesifik, misalkan dikhususkan untuk orang lansia misalkan. Jadi lansia kalau memakai sistem itu nanti semakin mudah, dia intuitif memakainya. Misalnya warnanya juga soft misalkan, tulisannya besar misalkan. Eee, Dia mempertimbangkan, eee, dari sudut pandang pengguna. Kalau UI yang berikutnya yaitu fokus pada visualisasi. Jadi, fokus pada tampilan yang muncul di browser, gitu ya. Kalau UX, memahami betul bagaimana kebiasaan. Jadi, misalkan orang tuh setelah klik menu ini, biasanya cenderung milih menu ini. Jadi dia meletakkan menu itu di samping menu yang A, misalkan. Nah, itu sudah, memikirkan bagaimana kebiasaan atau kebutuhan, gitu ya. Atau mungkin gampangnya seperti ini, gitu ya. Kalau, user interface itu ya tampilannya, kalau UX itu experience-nya. Experience itu misalkan kita sama-sama naik mobil ini gitu, nyetir mobil, dengan kemudi yang sama. Misalkan contoh kita brand Jepang dengan misalkan brand Jerman misalkan gitu ya. Nah, kita bisa merasakan dengan hanya memegang setirnya saja misalkan. Belum jalan sudah merasakan, "Oh ini user experience-nya sangat baik," misalkan. Nah, itu yang disebut user experience. Ini ada beberapa ini ya, eee, ini ya, apa, topik-topik ya atau, terkait tema-tema di UI dan UX gitu ya. Jadi ini ada keterangan bahwa UX itu bukan UI. Jadi ini persis seperti yang saya, ceritakan tadi. Di sini misalkan, ini hanya fokus di grafik, ikonografi, interface design, dan visual design. Dan sedangkan yang, yang ada pada UX ini semuanya gitu ya. Ini yang dipikirkan oleh UX. Jadi lebih kompleks UX itu daripada UI. Jadi untuk penelitian pun bisa dilakukan nanti. Banyak topik-topik penelitian mengenai UI maupun UX gitu ya. Jadi kalau mau bicara UI dan UX ini ada analogi lagi soal misalkan soal saus gitu ya. Jadi itu sebenarnya sama-sama saus, tapi bentuknya berbeda gitu ya. Yang satu misalkan menghadap ke bawah, yang satu menghadap ke atas. Tapi pada dasarnya itu merupakan objek yang sama. Tapi beda dari sudut pandang maupun, cara penggunaannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.